Karena sopo sing memutuskan silaturahim, dia nggak bakalan masuk surga loh itu. Dan Allah kalau melihat hambanya yang sungguh-sungguh seperti itu, Allah akan membukakan jalan. Terus dia nekat balik, akulah gak popo dengan budaya yang kuno. Lawan, tak lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nani Darah bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam. Tema kita pada sore hari ini adalah mengenai manajemen silaturahmi. Banyak sekali keutamaan tentang silaturahmi ini. Apa saja? Mari kita simak dalam kajian kita pada sore hari ini bersama dengan guru kita Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tema kali ini nyambung dengan manajemen kasih sayang. Pemilik Sang Maha Kasih Sayang itu Allah Rahman Rahim. Kalau di non muslim itu kan ada ajaran kasih. Konsep yang paling sempurna justru dari tuntunan yang sudah disempurnakan, yaitu agama kita, agama Islam, tentang Rahman Rahim. Nah, agak beda sedikit, tapi nyambung masih ya. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah menuntunkan makhluknya, hambanya, untuk membangun kasih sayang, membangun tali hubungan kasih sayang. Kalau silaturahim, membangun hubungan kasih sayang antar saudara-saudara, ada kata dasar rahim. Baratnya itu satu rahim gitu. Ada faktor keturunan, bapak kakek, nenek, anak, cucu, pakde, bule, dan seterusnya. Tapi kalau silaturahmi ini menyeluruh, rahmat menyeluruh sesama manusia. Ning ada yang mengatakan janjane prinsipnya podo. Semuanya diperintah oleh Allah, kita harus menyambung tali silaturahim, terutama yang hubungan dekat, sesama saudara, sesama rahim, keturunan, juga dengan sesama muslim, bahkan sesama manusia. Cuma kedalamannya beda. Kalau muslim itu persaudaraan dunia akhirat. Nek non muslim persaudaraannya hanya di dunia. Sebab pasti berpisah nanti di akhirat. Begitu. Tapi kita diminta. Maka kasih sayang ini perkara universal. Bahkan pernah ada penelitian, ya, karakter pokok seorang pemimpin adalah jujur. Tetapi
sifat akhlak yang sangat kuat mempengaruhi orang, itu sifat kasih sayang. Tentu dilandasi dengan kejujuran begitu. Nah, sifat kasih sayang ini pengaruhnya sangat dahsyat terhadap mempengaruhi atau merubah perilaku orang. Maka dulu kan pernah saya cerita di sini, Cina budayanya kalau sudah tuwek wis wangel, wis nyusahne anak, wis loro gak karo-karuan, itu ada budaya untuk di gua ning hutan zaman biyen. Tapi ada seorang ibu wis karena budaya wis tuwek, wis nunggu mati, sarane sakit-sakitan ya, itu begendong sama anaknya di hutan gitu, terus dimbrone, anaknya punya sifat kasih sayang. Setelah dindoprokne ibunya pasrah, wong pancen wis budaya. Hebatnya budaya itu kalau tidak disertai iman itu wis dianggap aja yang salah dianggap bener gitu. Dulu budayanya kalau ketemu lahir perempuan boleh dipendem gitu, termasuk Umar dulu kan pernah nangis, sekali-sekali nangis, sekali-sekali ketawa. Loh kok segoblok itu dulu anaknya itu dipendem gara-gara perempuan. Zaman dulu ada budaya nek lahir perempuan itu memalukan. Loh kan perkara sing salah, tapi kalau budaya begitu. Maka budaya yang benar monggo, jangan ditentang, jangan ditolak. Tapi nek budayane elek, ngajak sirik, nyun sewu ya jangan diikuti. Umpamanya nggak perlu ngelokne ya nggak perlu ngelokne, tapi jangan diikuti. Nanti kita jadi sirik. Begitu ya. Inti itu jadi prinsip. Nah, ibu yang pasrah tadi, nah, aku khawatir kowe tersesat. Aku wis nandani setiap pohon tak petiki selama mbok gendong gitu. Dek budaya begitu-begitu terus nggih matur suwun sambil berebes. Begitu dek balik, hatinya terenyuh banget. Wong wis dicoleh nanti macan dan mati gitu ya. Orang terima dek masih sempat mbok menawa anak engko ketelengsut nang hutan terus dia samber macan malahan. Nah, terus dia nekat balik, akulah gak popo dengan budaya yang kuno. Lawan, tak lawan. Ini ibuku yang melahirkan aku dipuharani, gugu, bu kita pulang. Apapun yang terjadi ya, contohnya seperti itu. Itu hebatnya kasih sayang. Ya, karena itu mari kita mulai memahami Allah itu yang ditonjolkan sifatnya adalah kasih sayang. Dengan nama Allah, Bismillah. Allah itu bukan orang yang, bukan zat yang hebat dan sebagainya. Dengan nama Allah sendiri itu maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Bahwa kita sungguh-sungguh dengan Bismillah itu. Di Al-Fatihah diulangi lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas sang maha pengasih, maha penyayang. Maka mari kita sikapi ini ya. Kalau silaturahim tadi hanya sebatas darah, kalau silaturahmi secara keseluruhan sama muslim, maka ini kekuatan silaturahim itu perlu dilatih terus. Jiwa kasih sayang dan jiwa ingin membangun kasih sayang. Karena Allah memberi tuntunan, perintah, dan Allah sendiri zat yang memberi contoh kasih sayang. Makanya ono wong sing nyeputokne Allah, wong sing jahat dan sebagainya, kalau gurung melampaui batas masih diupayakan ya wis ning donya iku sak karepmu lah. Tapi saya enggak akan, kekuatan kasih sayang Allah tidak akan masuk ke dalamnya. Tapi wis sak karepe. Tapi kalau melampaui batas, mendolimi orang lain dan sebagainya kayak Fir'aun, didatangkan
juru yang namanya pengingat. Nek gak gelem maka akan dikeplekne oleh Allah. Nabi, kaum Lot, kaum Nuh, kaum macam-macam seperti itu. Nah, karena itu kita mesti sadari sebetulnya kalau orang punya jiwa kasih sayangnya itu luar biasa dan itu tuntunan Allah, maka hatinya senang terus, kebahagiaan terus, ketemu sama orang, pengen menyantuni, pengen mensupport, pengen ngelekne, pengen nyenengne, pengen memotivasi, pengen semua sing serba baik, dan itu akan membuat kondisi di lingkungannya itu menjadi hangat, bahagia, guyup, rukun, harmoni, dan sebagainya. Nah, suasana itu biasanya gampang nyah-nyok. Ono pelem ngono ya duwe pisang turah wis tangga ngono. Arepe ana tangga arepe njaluk apa gadong pisang kangge gawe apa ngono. Ya wis. Karena sudah terjalin hubungan kasih sayang. Nah, sebaliknya kalau tidak tumbuh hubungan kasih sayang, maka mudah congkrek, mudah miskomunikasi, mudah emosi, mudah salah tafsir, mudah negatif thinking. Pokoknya serba gampang sekali membuat bukan koyok surga tapi koyok neraka. Salah aja berbuat wake salah siji toktil aja diecer-ecer begitu seakan-akan salah satunya. Nah, tapi kalau kasih sayang itu sudah tumbuh begitu, itu perlu dilatih, dimulai pikiran kita ini paham, diyakini, terus kemudian dilatih terus. Karena biasanya itu tidak mudah ya. Saya itu berusaha untuk melatih, menyempurnakan. Itu ada aja sing wis cukup sempurna, terus moro-moro karena lagi capek, lagi apa, terus timbul sifat emosi misalnya. Apa begitu. Tapi kita latih terus, akhirnya lama-lama kalau terhadap si A ini sudah kapok, apapun saya nggak akan marah, misalkan seperti itu bisa dilatih. Dan Allah kalau melihat hambanya yang sungguh-sungguh seperti itu, Allah akan membukakan jalan. Maka yuk kita latih. Kan gampang orang itu nyelatu, ada wapang begini, ada begitu, so lapor sana, lapor sini, ada perkoranya sepele, saya nggak berani ngomong orangnya itu. Jadi, menurut saya perkoranya sepele, bagi saya itu kecil pal itu. Tuh api ngono kuwi menimbulkan emosi kemana-mana, lapor kemana, Masya Allah begitu. Padahal itu perkorone kecil saipet gitu. Beda nih misalnya kita duit kita elang sak miliar misalkan gitu ya. Misalkan gitu kan ketok moto gitu ya atau begitu. Nah, kalau itu tidak dipupuk dalam diri kita, dalam lingkungan kita, maka yang terjadi gersang, kering itu yang menyuburkan kan akhirnya tidak ada. Akhirnya mati, tumbuhan mati dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi sering miskom. Yang terjadi seperti aku nek petuk deku seperti kayak ketemu setan gitu. Akhirnya mendingan nggak ketemu ya. Jika kalau dari sana gitu ada orang begitu, des pacar dia melakukan gitu. Pura-pura gitu menggoi ini gitu, nggak kepedok uangnya gitu. Contohnya seperti itu. Nah sekarang dibalik, karena itu perintah Allah. Sekali lagi
kita ini diperintah oleh Allah bukan untuk nyusahne kita, tapi untuk membuat kita ini sempurna, sukses, mulia, nikmat, bahagia, hasanah dunya, hasanah akhirat, menjadi rahmatalil alamin, tangan di atas untuk memberi kasih sayang bagi seluruh umat. Jadi seperti itu. Nah, ini akan mudah timbul care yang luar biasa. Titik nih ya, itu kenapa itu? Panggilnya kok, oh, deh gitu. Ya wes cari solusi. Untuk gitu begitu. Ini kalau di Pak Istikharah, Pak kok Pak Istikharah, Bu, Ibu, nah besok Senin Pak, itu rencananya gitu. Walaupun tahap pertama mungkin 70 gitu, nanti tahap kedua gitu, karena di mana-mana kekeringan Pak. Air kita ini 24 jam wajib nyala terus. Nah, jam sama tak patah ini, tapi kalau ada yang minta dibuka begitu. Nah, jadi kita melihat kunci powerful, kunci yang luar biasa dalam menjalin tali hubungan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim, ya, terutama yang terdekat kalau silaturahim, ya, yang sangat besar sekali manfaatnya. Ini menimbulkan surga dunya kasarane. Surga tapi neng dunya, gak ono prasangka elek, gak ono gitu saling dungo, saling dungakne, saling ini dan sebagainya. Ono surga neng dunya ki ono kalau suasananya itu suasana yang betul-betul hangat, harmoni dan sebagainya. Dan itu kalau dibangun ya ada begitu. Jadi sebaliknya kalau hilang kasih sayang itu di antara kita, maka seperti kita ini mlebu neraka, wes gak nyaman nih, gak nyaman ngomong sedikit salah ngomong di. Nah itu je. Nah ini manfaatnya nanti kita lihat je. Bagi kita terutama dalam menambah umur, rezeki dan terhindar dari neraka. Nah karena sopo sing memutuskan silaturahim, dia gak bakalan masuk surga loh itu. Di semua ayat-ayat silaturahim itu selalu digandingkan dengan sembahlah Allah, jangan sekutukan. Sembahlah Allah begitu. Artinya begitu dekatnya dengan substansi pokok, yaitu Allah, terhadap perintah kita berbuat baik kepada saudara kita, kepada sesama muslim dan sebagainya. Itu ada kandungan makna, nilainya tinggi. Nilainya tinggi sekali. Jadi seperti itu. Nah, paling tidak yang sudah letterlek ada nambah usia, nambah rezeki, terhindar neraka. Kenapa nambah ini? Karena orang yang senang silaturahim, kalau zaman saya yang sepuh-sepuh itu reunian dan sebagainya, ketemu orang dalam keadaan ceria, maka kebahagiaan itu akan menimbulkan hormon-hormon positif itu nyumber. Sehingga yang sakit-sakit akan dilokalisir oleh hormon yang tumbuh itu. Yang nggak sempurna-sempurna bisa sempurna dan sebagainya. Maka mari kita lihat, karena rahim ini sudah bicara tentang hati nurani. Bukan pakai physically deket, tapi hatinya gondok. Hatinya enggak, tapi hatinya memang sudah tulus. Dia nggak menghendaki balasan apapun. Kalau orang punya jiwa kasih sayang itu isinya pengen nyeneng wong, pengen mengasihi, pengen menyayangi dan sebagainya, apapun anu gowo dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Maka mari kita kelola supaya jiwa silaturahmi kita ini bisa meningkat terus. Intinya ngono Pak, ya. Maka mari kita lihat, yuk kita berubah, berhijrah, berubah menjadi yang terbaik. Yang semula kalau ular itu gilani, gateli, ngerusak, rakus luar biasa, jadi kupu-kupu yang menyerbuk, indah, dipandang, gak gilani lagi dan bermanfaat bagi semua orang.
hakikat hijrah kalau bisa demikian. Nah, zaman Rasul itu setelah hijrah luar biasa perubahannya. Dan itu semuanya harus dimulai dari hati. Kalau enggak, maka itu timbul suatu pembohongan atau kemunafikan yang secara fisik itu enak, senyum dan sebagainya, tapi hatinya enggak gaduh. Maka rahim itu bicara tentang hati. Maka yuk kita pahami ilmunya, kita cari ilmunya, ya. Nah, jadi sebelum kita meninggal, di mana nanti dipertanggungjawabkan, nilai yang super tinggi itu, nilai hubungan hablum minallah itu kita sudah bentuk dengan ibadah kita, karena levelnya memang jauh di atas kita. Tapi sesama manusia hablum minannas itu nomor satu yang perlu dikembangkan adalah jiwa silaturahmi. Ujungnya adalah sedekah, memberi manfaat, berbuat baik, memberi manfaat kepada orang lain, berbuat baik, apapun itu ya yang berguna, maka akan membuat hubungan itu menjadi baik, apapun itu, ya. Nah, maka mari wajaan semangat itu tetap kita tingkatkan. Silaturahim, ya, silaturahmi, ya, dua-duanya pokoknya, yang terutama yang deket-deket dulu kita rencengi, kita lihat masih hubungannya baik atau tidak sama pasangan kita atau yang lain, anak dan sebagainya. Ayo kita bina terus, kalau perlu kita dulukan minta maaf dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Upaya membangun agar supaya kita ini bisa membangun kualitas kehidupan kita, kualitas masyarakat umat kita menjadi umat yang baik, ya. Ini hubungan kasih sayang, mumpung cik bulan Maulud, kita lihat betapa Rasul itu sebagai pemimpin belakangan, yang lain kon maju-maju ben gak diserang. Rasulullah begitu hijrah, golek indak karo-karan, alhamdulillah Allah membantunya. Saking sayangnya orang Madinah, orang muhajirin yang duluan ke sana itu khawatir nunggu Rasul itu gak selamat. Lah, ini kan nyambung hatinya. Karena kasih sayangnya itu nyambung. Karena kasih sayang bisa membuka hati seseorang, seperti tadi itu. Banyak orang begitu kan pernah ada cerita-cerita ekstrim gitu ya. Noah kali tidak karo-karan tapi terus dikecup dan sebagainya. Akhirnya suatu saat dia bisa sadar. Jangan bencinya yang dilempar, tapi kasih sayangnya. Maka kita harus latihan terus. Nek lagi juwengkel itu memang ngomongan tuh kadang-kadang sok panas begitu. Ya ngeraup atau apa, timbulkan kasih sayang sehingga kita lerem. Akhirnya kita bisa minta maaf. Nggak perlu kita minta maaf pun, orang yang berjiwa kasih sayang dia akan memaafkan, memaklumi, memaafkan kekurangan dan sebagainya. Akhirnya timbullah positif thinking, timbullah suasana positif harmonis. Dan itu bukan semata-mata hanya untuk kekeluargaan saja. Allah akan memberikan barokah rahmat dari langitnya, karena Allah pemberi rahmat yang sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Ini ada film, nggak apa-apa nanti disetel sambil kita break sejenak, ya, monggo. Baik. Nanti kita akan menyaksikan film-film lagi, tapi sebelumnya kita harus break sebentar untuk pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati.
Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop.
Baik, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah belajar mengenai indahnya silaturahmi antar umat dan juga antar saudara. Nah, kita akan lanjutkan lagi kajian kita mengenai manajemen silaturahmi dan mari kita simak dengan seksama. Jadi kalau asal kata silaturahim, ini itu silah menyambungkan, menalikan, membuat sesuatu yang akhirnya tersambung. Apa itu? Kekerabatan, peranaan, kasih sayang. Kalau itu silaturahmi. Ini kebetulan yang diomong silaturahim. Nah, itu penting, itu perintah Allah. Makna umumnya membangun jalinan kasih sayang, tali kasih sayang, sehingga dia bisa dalam satu tali, dalam suatu zona hati yang sinkron. Kalau musik itu kan nggak sinkron, nggak pas gitu, nggak enak itu. Ya, fals dan sebagainya. Tapi kalau suaranya mulut kita sama musik itu sinkron, itu dirungokne enak. Jadi seperti itu. Kalau yang jago Gus Plus mesti paham itu. Nah, contohnya seperti itu. Nih, jadi membangun jalinan hubungan kasih sayang dan persaudaraan sesama saudara-saudara maupun sesama muslim sesuai tuntunan Islam itu perintah Allah. Dan Allah yang Maha Rahman Rahim itu delok hambanya yang juga punya jiwa kasih sayang, dia semuanya setengah mati akan nyah-nyah akan disayangi oleh Allah. Kami tidak mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini juga adapun orang yang beriman pada Allah, pegang teguh agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam kasih sayangnya, rahmat kasih sayangnya, karunia-Nya, serta menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Nah, ini ada hubungannya dengan bahwa kasih sayang itu gampang dibentuk manakala sudah ada kesatuan iman dan berpegang kepada tali ajaran Islam. Itu bolak-balik tak buktekne. Pas ke luar negeri saya mesti berusaha nyempatnya subuh itu ke masjid, entah sholat entah enggak gitu, mau naik taksi balik dan sebagainya. Di situ ada kadang awan kosong, assalamualaikum, assalamualaikum, songkok wadon, waalaikumsalam gitu. Mbuh kenal mbuh enggak, bahasa Inggris dia yo gak ngerti, bahasa Cina yo kita enggak ngerti gitu ya. Pokoknya anak muslim gitu kan, seneng dirangkul gitu aja. Saya mau sholat, bahasa Inggrisnya juga dia gak ngerti, bahasa Cina aku ya gak ngerti, jadi pakai bahasa isyarat sholat duha gitu maunya. Ya biasanya anak masjid itu tak parani gitu, sholat terus bar mulai gitu aja. Senenganku ngono. Tapi pernah sekali saya ternyata keliru Pak. Kalau nggak ngomong masjid itu ternyata keliru nih. Ternyata di tempatnya gedung Yahudi lagi pengajian, kasarane wisu itu. Ada orang-orang sing pakai koplok sing cuma plek ngene dah itu ya ketok dari Yahudi itu jadi gitu. Langsung aku pulang. Anak sing nyawang sitok gitu ya, mungkin dikira aku teroris itu. Hei, kubek balik nang gune hotel gitu aja, keliru Pak. Karena di situ nyampur tempat ibadah itu nyampur. Tapi kalau masjid itu memang miliknya orang Islam. Baru tahu saya bahasa Inggrisnya itu harusnya kita ngomong masjid. Jadi harusnya orang mukmin innamal mu'minu ihwah. Harusnya orang yang mukmin. Kenapa tidak dikatakan innamal muslimun ihwah, tapi innamal mukmin, iman. Karena iman itu suatu keyakinan dalam hati.
Nek sudah talinya jadi satu imane nang Allah, dan Allah itu membawa Rasul yang namanya Muhammad, membawa tali aturan yang namanya dinul Islam, maka akan kokoh. Neng dia ada perasaan saudara itu. Oh, kita belanja di Beijing itu tuh sing dodolan apa, banyak dodolan sing gak karo-karuan, masuk kalau jengking dan sebagainya, itu ada orang Muslim itu. Assalamualaikum, seneng itu. Raut mukanya itu from Indonesia, bahasa Cina ini gak ngerti, from Indonesia, wis ngerti deh. Oh ya, ahlan. Sembuh jadi ngomong apa gitu, tapi kasih sayangnya nyambung, Pak. Saya kemana-mana, Pak, pas kemana-mana terus tak begitu. Gak pernah yang namanya kalau kita sudah nebar assalamualaikum, wassalamualaikum, niatnya ndonga nih ya. Mudah-mudahan keselamatan kebagimu, assalamualaikum warahmah, muka-muka rahmat kasih sayang Allah untuk panjenengan, wa barokah, mudah-mudahan barokah Allah untuk panjenengan. Diduga ning ngono gak pernah saya. Di Thailand itu yo akeh jane muslim itu. Biasanya dhuwure pasti ijo itu. Musola-musola kecil itu. Nah, itulah kalau kita beriman, berpegang teguh dengan agamanya, maka sebetulnya ada jalinan yang tidak usah dikomando itu sudah nyambung. Tentu kalau imannya benar gitu ya. Tentu dia nggak nyekutok nih, tentu dia tidak munafik, ngaku sholat tapi sering bohong dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini Quran soalnya, dan Quran petunjuk rahmat bagi kaum yang menyayangi. Maka di dalam hadis, barang siapa tidak menyayangi seseorang atau sesuatu, sesama manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah atau orang yang bersangkutan. Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Puncaknya yaitu Allah. Tidaklah kasih sayang itu dicabut kecuali dari orang yang sengsara. Artinya orang yang tidak mempunyai jiwa kasih sayang itu hidupnya tanda kutip seperti dalam neraka, susah, sengsara, wes salah sini, emosi sana, emosi sini, gembrong sana, gembrong sini, dan sebagainya. Itu kalau di dalam keluarga itu kerasa sekali. Nah, karena itu mari kita jangan jadi orang sengsara goro-goro kita tidak punya jiwa kasih sayang. Ya, itu di hasil ayat ini. Di dalam surat ya banyak sekali ya. Ini contohnya perintah berbuat baik, berbuat kasih sayang diwujudkan. Ini contohnya ya, sembahlah Allah, jangan mempersekutukan dengan apapun. Disambung berbuat baiklah, berkasih sayanglah, berilah sedekah dan sebagainya. Pokoknya berbuat baiklah ya, kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak ya, apa yatim, orang miskin, tetangga dekat, jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan sangat membanggakan diri. Ini kalau dilihat dari makna tafsir, maka orang yang sombong dan membanggakan diri biasanya jiwa kasih sayangnya rendah. Akhirnya dengan apa nu ngremeh nih, apa kuwi? Oh, sini jaluk tok ae. Yang gremeng sana gremeng sini pada dhek duwite akeh. Gitu loh ya. Kecuali kalau dia itu punya aksi tipu, karena sekarang ini saya sudah punya prinsip. Kalau dia itu memang nipu, bapak kula terus tuku obat yang naik saged dibantu 300, 500 gitu. Gak taunya kesana yo, kesana yo, kesana yo, kesana yo. Nanti 2 minggu balik ke kita lagi. Pasarane bendino sing dipikir dhek gak gelem kerja, takoki kerja gak genah itu ya.
dipikir tuh aku nang dina ya. Iya iki nang Pak Jumat gitu. Walasane genti anake loro, ngono Pak Wardo genti kakeke loro gitu kan. Nah, itu wong males tapi pakai aksi tipu-tipu membangun hati biar ternyuh. Nek awal-awal enggak apa-apa, tapi kalau sudah tahu lebih baik kasih pembelajaran. Dikasih itu sambil diomongi. Soalnya enggak usah kesini kalau niatmu begitu. Jenengan kerja aja. Begini tuh aku udah tahu. Jenengan kemana-mana begitu kan, kesana tak cerita ini ben nggak mungkin kita tok sing rumusane ditipu gitu. Katanya tuh buahnya itu. Dan itu sekarang marak di mana-mana itu. Banyak, wes gitu. Nah, jadi boleh kita kasih sayang, tapi ada batasnya. Kalau kita membiarkan gitu terus, maka yang terjadi kita melanggengkan kemalasan dan penipuan umat dengan umat yang lain. Dupeh deh itu duit kok ditipu iso gitu loh. Itu enggak mengambil pembelajaran. Nah, ini yang kita lihat. Maka sekaligus ini menunjukkan wong sing punya sifat kasih sayang biasanya jauh dari sifat sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau mempelajari tafsir itu mudah, diwolak-walik. Kalau ini di atas sampai langsung dari tingkatnya sangat tinggi, Allah dan tidak masuk itu kan moro-moro ada suatu tuntunan ini, berarti nilainya itu besar sekali. Berbuat baik kepada orang tua, kepada karib dan sebagainya, itu nilainya besar sekali. Walaupun wong tuanya itu kasarannya dalam tanda kutip brengsek gitu ya, kan ada ya wong tua sih kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti itu, ada yang kerabatnya juga begitu dan sebagainya. Tapi cobalah berbuat baik, asalkan kita tahu bahwa itu untuk pembelajaran yang baik. Tapi kalau ada saudara kita asli tipu-tipu, ya harus dikasih pembelajaran yang lain. Maksud saya seperti itu. Tidak dikasih duitnya nyontek terus gimain ternyata. Kan kacau, Pak. Jaluk duit ngamuk gitu kan. Ternyata duitnya gimain entek, jaluk nek bar itu. Ada seorang laki-laki suami itu jaluk nang istrinya. Jaluk nek ternyata nggih ngombe, jaluk nek nggih main. Begitu enggak dikasih wong bojone yang golek duit susah, diwamu, cerai teh apa keluar kata-kata sing kaya ngono. Dasar suami yang brengsek kayak gitu, ono enggak gitu? Ono, Pak, aku pengalaman beberapa kali. Ini contoh aja. Nah, ini banyak sekali ada ini berbuat baik ya kepada orang tua dan sebagainya, tunaikan zakat, berpaling kecuali yang kecil darimu. Nah, jadi ini banyak sekali, kalau kita bahas satu-satu gak mari, Nah, jadi seperti itu. Ini contohnya ya, kalau misalnya kita bagi waris dan sebagainya, kalau dia itu saudara dan sebagainya, mbok yo dikasih, kalau dia apa mbok yo. Artinya kasih sayang itu bisa menimbulkan sifat ihsan yang di luar kebiasaan dia juga lakukan untuk kasih sayangnya bisa nyambung kepada mereka. Artinya memang sebetulnya kalau memang itu ada gitu ya sudahlah. Kadang bagi waris saja kalau ada begitu wayaan dan sebagainya, ya sudahlah, kita memang suka, ya sudahlah, dibagi dulu, habis selesai nanti kita serahkan yang merasa kita lebih ini kepada orang yang memang keluarga kita nggak punya. Itu urusan kita. Bagi dulu tapi kita begitu loh. Kadang-kadang itu uwel-uwelan, hakku enak. Jadi akhirnya jadi kemelintir, merasa dia itu goro-goro dia pinter dan sebagainya, duit goro-goro aku, nek kue goro-goro kue, ya kue males dan sebagainya. Terus akhirnya tidak ada sifat untuk saling berbagi. Jadi seperti itu. Maka hubungan yang dengan miskin perjalanan itulah yang lebih baik untuk mencari keridhaan Allah. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi seperti itu. Ini banyak Nah, jadi ini contohnya ini ada beberapa yang saya merahin dalam arti yang penting. Apakah seandainya engkau berkuasa, sedang tangan di atas, sedang punya jabatan, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan
hubungan kekeluargaan nggak boleh begitu. Sing jadi musuhnya sama-sama muslim gitu, oh ayo cekel itu, leboknya penjara, radikal gitu, nggak boleh kita ya sesama muslim gitu. Pak kita berkuasa terus dikritik nggak mau dan sebagainya, hati-hati. Kalau ini mereka dia akan zalim, dan nanti orang yang zalim itu akan dikeplek nih oleh Allah dan dia akan mengalami celaka ya. Jadi banyak sekali nih, mau barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Ini hadis sahih ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung silaturahim. Artinya karakter memuliakan tamu, menyambung hubungan silaturahim, ini dikaitkan langsung dengan kesempurnaan iman seseorang. Kasarannya belum sempurna iman seseorang itu nek cik ngremehne tamu, apalagi dulur, apalagi wong tua, apalagi anak, ya apalagi bule pakle, ya toh, wong tamu aja yang hubungannya jauh aja kita disuruh begitu, belum sempurna, alias cacat. Iman kita masih cacat. Maka sambungkanlah silaturahmi dan sebagainya. Barang siapa nyambung engkau, niscaya aku menyambungnya. Barang siapa memutuskan, niscaya aku memutuskannya. Jadi artinya orang yang menyambung silaturahim, Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman, maka Allah akan mengasihi mereka dengan nyah-nyoh yang rezeki yang tidak dinyana-nyana. Apapun masalah kita, coba awali dengan kasih sayang, karena kasih sayang itu menimbulkan hormon positif, itu akan tumbuh luar biasa, bisa sehat, bisa ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu begitu ya. Nah, jadi banyak sekali ya. Ini memperpanjang itu juga cinta dalam keluarga dan sebagainya. Siapa yang ingin diperluas lusinya, meninggalkan nama yang baik, setelah kematiannya hendaknya dia menyambung. Nah, orang yang senang silaturahim, berkunjung sana, berkunjung sini, awe-awe dan sebagainya, dia matinya itu husnul khatimah insya Allah, dan dia dikenang dengan nama yang baik. Nek misalkan di situasi tertentu, maka sing nglayat akeh, sing nyolatne akeh. Tapi itu bukan untuk patokan je. Kalau di situasi perang atau di hutan yo piye meneh gitu. Tapi kalau misalnya di lingkungan podo masyarakat itu kroso gitu. Ada orang itu wis jarno aja, nggak usah dikubur, dikubur dewe gitu. Gara-gara dia itu nggak mau berkasih sayang, bersilaturahim, berkunjung kepada tonggo dan sebagainya, paling tidak ikut takziah gitu, masing-masingnya begitu. Saya pernah pengalaman itu ya. Wah, kabeh sing gali lubang moh kabeh, Pak. Moh meneng gitu, kok gak mlaku-mlaku itu parah nih, tak parah nih. Aku nyuntul lo ngambil tak kasih amplop itu kangge bagi wong. Wis kali ini aku nyuntul lah, sampeyan aja ndelok wong iku, deloken saya aja yang saya minta tolong gitu. Nggih, rada grundel gitu ya. Bukan grundelnya ke saya, Pak. Grundelnya kepada wong kuwi gitu loh, Pak. Ini kisah nyata gitu. Wis gak apa-apa wis gitu, akhirnya akhirnya gitu. Umpamane gak kita yang jaluk no ya wis moh tenan bae. Itu kisah nyata, Pak, kisah nyata. Karena kita ini di kampung ya, jadi RT RW wis puluhan 20 tahun mehan iki wis banget ya. Nah, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, hati-hati ini, Pak. Jadi kalau kita udah sengaja wis goro-goro kowe ngene-ngene, mungkin karena dia itu jahat atau apa-apa, aku wis mau nyoba kowe, aku wis mau, termasuk di dalam keluarga, hati-hati dengan anak, dengan pasangan dan sebagainya. Ini perintah Allah. Maka kalau ada problem, konsultasilah kepada orang yang lebih bijak, lebih pandai untuk memberikan konsultasinya. Jangan dindem. Karena problematika itu kalau dindem kan masalah. Wong kita ini masing-masing terbatas. Golek yang paling bijak, golek orang yang arif bijaksana untuk memberikan solusi. Karena sekarang ini nyuwun sewu banyak sekali problem rumah tangga.
Sing konsultasi ke saya tuh yang sudah di ujung tanduk semuanya. Rata-rata mau membuat lubang introspeksi. Pokoknya lawannya sing diguweting itu setan, aku malaikat. Nek cerita ke uang, wah aku kurang apa. Dek wis tak anakne ngene. Wis koyo setan lah gitu. Ganti sing kono ganti konsultasi. Yo Pak ganti aku kurang apa. Ganti sitoke diarani setan. Hati-hati Pak. Kalau tidak ada lubang introspeksi, cara Allah itu diminta konsultasi kepada orang. Dan harus punya lubang. Karena masing-masing itu pasti punya kekurangan selama kita hidup di dunia. Kalau kita ini terus kita bukan malaikat, kita bukan Allah. Rasul aja yang terbaik pun di dunia ini ya nate salah. Tapi Allah saking sayangi, Allah langsung mengingatkan, ojo cemberut kasarannya gitu. Ada lagi ngeladeni wong sing pejabat tinggi mbok menawa bisa masuk tertarik masuk Islam, ono wong sing tuwek welek suarane kuasa banter buka pintu ndodok dengan cara kasar itu. Dia hatinya itu kerasa rada gandung ya, padahal dia ya gak ngomong enggak ngono. Hatinya aja oleh Allah tahu, hati tahu lah. Boyo ojo grundel kayak gitu lah, biar Allah disentil ya. Boleh jadi yang ini itu gitu nyatanya memang betul pejabat tinggi tadi gak pernah mau masuk Islam, malah dia jadi orang musuh Islam. Sementara yang itu gelem masuk Islam walaupun wongnya kasar, wongnya wajahnya wis tuwek dan sebagainya kan gitu ya. Nah, jadi itu betul banyak sekali masalah-masalah bisa selesai dengan pendekatan kasih sayang. Aku wis nyoba banyak, walaupun saya sendiri belum sempurna, masih terhadap ini kok rasanya kurang ya, terhadap ini kok rasanya kurang ya, mungkin terhadap ini kurang gitu. Tapi dilatih terus satu persatu piye gitu. Sebab kadang-kadang kalau kita ini punya visi, punya keinginan untuk mendorong, memajukan, ya pasti berbenturan terhadap hambatan orang yang malas, orang yang dikandani angel, orang yang dablek, orang yang gini dan sebagainya. Nah kalau dijarni dalam suatu komunitas usaha bisa jebol Pak. Misalkan jenengan punya anak buah mau malas setengah mati, sing liyane rajin kabeh, mbok jane-jane, iya kuwi. Iku dulure Pak Jung, gak nate diseneni ya. Padahal duduk dulure diarani dulure gitu. Nah kalau terus-terusan itu sing liyane ganti protol ikut males, kacau Pak nanti. Iso rugi Pak Jim. Contohnya seperti itu, ya. Memang nggak mudah di dalam hal itu yang saya kadang-kadang sok-sok itu kurang saya merasa. Tapi di banyak hal itu banyaknya itu kalau cerita di kampung ini apa gitu, itu orang lain nggak bisa. Kita pokoknya dengan kasih sayang nggak begini dengan cara yang baik. Memang setiap bulan kita sudah kasih beras misalnya gitu dan sebagainya, nyambung Pak. Ngomong sidik aja nggak betul apa-apa. Padahal orang lain gak ono sing iso. Ngamuk aja dia itu. Begitu kita deketi begitu. Umpamanya dia kita ini sudah rutin ngasih dia misalkan seperti itu. Sambil kita nyuruh tolong ngambil kasih lagi ya gelem deh otomatis ya. Karena rasa sungkan. Maka kita lihat tadi manfaat banyak itu apa? Ayo kita lihat ya. Nah, kunci powerful, kunci luar biasa dalam menjaga tali kasih sayang sama muslim, terutama keluarga terdekat kita, sehingga kita disayangi Allah. Karena kita menyayangi orang lain, maka Allah akan menyayangi dia dan diberikan rezeki yang banyak. Rezeki seperti yang tempo hari kita katakan bisa berupa hubungan kesehatan fisik kita, kesehatan batin kita, kesehatan otak kita, pikiran kita, bisa berupa materi, bisa kesehatan keluarga kita, bisa harmoni, bisa hubungan antar manusia, bisa hubungan dengan Allah, semuanya itu rezeki. Nah, umurnya ditambah panjang, menjadi ahli surga, dijauhkan dari neraka. Wis iki aja wis powerful gitu ya. Karena rezeki itu rupanya bisa banyak sekali, tidak hanya materi ya. Tidak hanya materi. Nah, hati terjaga suci, penuh kasih sayang, sehingga jiwanya tenang. Loh, enak tak tenang? Ceria, bahagia, arif, bijaksana, lembut.
gak emosian, penuh kasih sayang, dijauhkan dari sifat emosi yang tidak baik. Kalau toh dia emosi segera sadar sehingga dia minta maaf dan merubah perilakunya, artinya nggak gondok terus, akhirnya emosi terus dan akhirnya jadi perang berkelanjutan gitu. Nah, mampu meredam konflik. Kasih sayang itu meredam konflik itu luar biasa. Perselisihan dengan cara yang baik dan bijaksana sehingga semuanya puas, umat menjadi guyup, rukun, bersatu padu dalam keharmonian. Kayak Rasulullah itu jenom itu wis arepe perang betul, perang terus. Wis ana apa wis Rasulullah alamin bisa dipercaya. Ya wis, piye nek iki ya wis ayo bareng-bareng dhek anu surban begitu kon nyekel dhewe-dhewe terus akhirnya siapa sing ngarep gitu, dia nggak gelem, akhirnya ditawani engkau ya Rasul, akhirnya dikasih ajaran ning kono. Tapi dia merasa sing liyane nyengkiwing bareng sehingga merasa berjasa bareng. Yang semula mau geger perang yang bisa bunuh-bunuhan akhirnya bisa bersatu. Nah, itu kalau dengan tidak ketulusan, dengan tidak kredibilitas dia untuk sering adil menebar kasih sayang, ya gak iso. Oh, dia tukang ngono berat sebelah kayak ini ngono kayak ini ngentet dan sebagainya, nggak bakalan dia dikongkon orang sing mau geger tadi itu. Tentu orang yang mau geger itu cari yang bijak. Makanya kalau kita lagi punya masalah di keluarga untuk anak dan sebagainya, orang tua dan sebagainya, cobalah cari yang bijak, jangan cari yang nggak bijak atau konco dulanan sing nggak ini ngumbe-ngumbe ning karaoke. Wah, nanti dinasihati lain itu, Pak. Jadi seperti itu. Nah, mampu meredam konflik ini bijaksana sehingga bersatu, kehangatan, kemaslahatan, membangun jiwa saling menghargai sesama, saling asah-asih asuh, tidak iri dengki, tidak sombong, tidak menyalahkan berbagai pihak. Nah, karakter kepemimpinan yang sangat kuat sekali dalam mempengaruhi yang dipimpinnya menuju yang dicita-citakannya, sehingga bisa menggerakkan dengan sukarela, tulus, ikhlas menuju apa yang kita harapkan. Jadi kalau pemimpin tuh jiwanya kasih sayang, ya wis gak apa-apa lah. Ya wis ya, karena untuk bangun rumah ya wis lah. Ya wis lah gak apa-apa lah, kalau mau ngutang ya wis terakhir potongan terakhir ya dilunasin aja lah, gampang dan sebagainya. Dibuat gampang. Akhirnya timbullah suatu kekerabatan yang luar biasa. Ini sidik ini ya. Menyehatkan fisik, hati, pikiran, rezeki kita dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang menyebabkan umur kita panjang dan sebagainya, karena pikiran kita, hati kita, fisik kita gembira, pikiran kita tidak stres dan sebagainya, membuat semuanya happy, organ-organ jadi happy, hormon-hormon jadi happy juga, akhirnya yang positif menonjol, membuat kita sehat hati, pikiran dan jiwa kita. Jadi ini menyatu jadi satu, Pak. Pikiran yang kacau bisa membuat sakit fisik, hati yang kacau bisa membuat sakit fisik, dan sebaliknya. Jadi gitu. Menjadi sumber yang mendorong menyuburkan segala kebaikan, kemaslahatan, kebajikan, membahagiakan diri dan orang lain, terhindar perbuatan buruk atau tercela, dimudahkan meraih kesuksesan, kemaslahatan dan ketenangan, kemuliaan, hasanah dunia, hasanah akhirat. Oleh kabel punya sifat kasih sayang itu. Luar biasa, dan ini perintah Allah, semua tuntunannya pasti itu akan kembali kepada kita menjadi kebaikan. Carane kiat memperkuat ini, kuatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa silaturahmi itu perintah Allah yang sangat besar manfaatnya seperti yang tadi itu, dan pahalanya, dan lagian terhindar dari api neraka. Api neraka itu siksa tanpa batas selama-lamanya loh. Kadang hanya didengerin gitu aja. Tapi kalau kita membayangkan, nanti di rumah ibu-ibu bisa latihan. Kalau pengen masuk neraka, kayak apa rasanya ngeremehin gitu. Latihan aja goreng kerupuk tapi seroke tangan. Seroke tangan, ayo latihan gitu ya. Kalau masih kuat ya ganti sing liyane gitu. Gitu. Nah, terus membina, menjalin tali silaturahim, membiasakan menebar kasih sayang dalam keluarga, persaudaraan, terutama yang bersatu darah, tulus dengan tulus, antara lain berkunjung ke rumahnya sering, apalagi orang tua ya,
dan sebagainya, atau anak menjenguk, mendoakan bila sakit, memenuhi undangannya, berkata, berkomunikasi dengan baik dan santun, mengajak dalam kebaikan, mengingatkan terhadap larangannya. Jadi ini masuk kasih sayang. Amar ma'ruf itu harus wujud kasih sayang, karena kita tidak rela teman kita atau saudara itu masuk neraka. Begitu dia salah, sebaiknya aja ngono lah. Nah ini gue pun nanti nek konangan KPK kecolongan, kecokok, jadi rusak lah nanti semuanya, dan seterusnya. Jadi bersedekah kepada yang membutuhkan, apapun bentuk sedekahnya, bisa nasihat dan sebagainya, bisa juga harta atau barang-barang yang lainnya. Jadi mendoakan dalam kebaikan, mengadakan pertemuan-pertemuan berkala, entah reuni, entah pertemuan apa, pertemuan keluarga besar dan sebagainya, itu manfaatnya banyak. Memaafkan bila ada yang kurang berkenan, membantu meringankan bila dalam kesulitan, menebar senyum, salam kasih sayang dan kemaslahatan dimanapun, kapanpun berada. Itu kiatnya begitu. Api Allah akan memberi kebaikan yang berlimpah. Wes itu. Kasih sayang, Allah akan memberi kasih sayang. Dan Allah kasih sayangnya tanpa batas. Mau nyanyo, mau apa, mau masalah kita anak dan sebagainya, mau masalah orang tua, mau apapun, itu insya Allah akan diijabahi oleh Allah. Saya kira demikian. Monggo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Karena ternyata waktunya sudah habis, jadi ya mungkin kita tidak membuka segmen tanya jawab. Tapi insya Allah penjelasan dari Ustadz Juri Murtado tadi itu sudah sangat jelas ya, dan sangat lengkap, mulai dari definisi, manfaat hingga kiat-kiatnya. Nah baiklah, kita harapkan nanti hasil dari kajian ini bukan hanya masuk ke kuping kanan dan ke kuping kiri, tapi benar-benar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari silaturahmi tersebut. Baik, silaturahmi adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terhubungnya silaturahmi, maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Saksikan terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juri Murtado hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah.